Bersama saya, Vino Raditya, yang akan memandu kegiatan webinar pada kesempatan kali ini. Hari ini sangat istimewa karena menjadi webinar perdana kita, sekaligus menjadi pembuka untuk seri webinar berikutnya. Karena nanti insya Allah akan diadakan setiap minggunya pada hari Kamis. Sebelum kita mulai, agenda kita hari ini, kita mulakan dengan pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh Saudara Aziz Muhammad Fikri. Kepada Kang Aziz, kami persilakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharuna dzarafu bidunubihim khalatu amalan salihan wa akharu sayyi'a. Asallahu an yatuba alaihim. Innallaha ghafurur rahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Inna sholataka sakanu lahum wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu annallaha Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubatan ibadihi wa yakhudhu sadaqati wa annallaha huwa tawwabur rahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Yang artinya, dan di antara orang-orang Arab Baduy yang tinggal di sekitarmu ada orang-orang munafik, dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Dan ada pula orang yang lain mengetahui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur padukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan, dan berdoalah untuk mereka. Sungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Bagi juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka, mungkin Allah akan menerima tobat mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan dibacakannya tilawah tadi memberikan keberkahan dan kelancaran untuk acara webinar kita. Baik, Sobat Zakat semua, saya lihat sudah ada 22 peserta yang join. Namun sebelum dimulai, kami akan informasikan rules-nya terlebih dahulu agar webinar berjalan dengan lancar. Yang pertama, kepada seluruh peserta dimohon untuk mute mic pada sesi penyampaian materi, dan
Jika akan bertanya, dipersilahkan untuk raise hand. Yang kedua, webinar terdiri dari 2 sesi, yaitu sesi pertama yaitu sharing session dengan judul Seri Literasi Kajian Fikih Zakat untuk lembaga zakat yang lebih amanah, profesional, dan sesuai syariah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Kardita. Dan sesi 2 yaitu Zen's Mastery dengan judul Zen's Mastery mendalami modul Core Z part 1. Di akhir tiap sesi akan diberikan kesempatan kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber. Dan di akhir sesi, semua peserta dimohon untuk mengisi feedback yang linknya akan diinformasikan melalui kolom chat. Di akhir seri webinar akan diberikan sertifikat bagi peserta yang memenuhi kualifikasi. Akan ada tes dan kuis untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Jadi jangan lewatkan setiap sesinya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita akan mulai untuk sesi pertama, yaitu seri literasi kajian fikih zakat untuk lembaga zakat yang lebih amanah, profesional, dan sesuai syariah, oleh Ustadz Kardita yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Oh, masih gini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Semoga sehat dan berkah selalu. Bagaimana Ustadz? Sudah siap? Insya Allah. Baik. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Wahaikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla fasahil umurana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa taqwan wa ikhlasan ya arhamar rahimin. Hadirin Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersua ya, berjumpa melalui Zoom. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya untuk bekal kita dunia dan juga di akhirat insyaallah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya sedikit berbagi begitu ya tentang fikih zakat dan mudah-mudahan bisa menjadi wawasan bagi kita semua, ya, khususnya yang mungkin terlibat di lembaga-lembaga amil zakat, ya, di DKM-DKM masjid, atau UPZ misalnya, unit pengumpul zakat, yang mudah-mudahan bisa menjadi tambahan wawasan ya berkaitan dengan fikih zakat, karena memang fikih zakat ini penting untuk kita ketahui untuk tentu saja menjadikan lembaga kita lembaga yang amanah ya dan juga profesional sesuai dengan syariat. Tentu saja bagi yang perseorangan ya yang hadir dalam kesempatan ini yang tidak mewakili lembaga juga insya Allah akan bermanfaat untuk bisa ya mengetahui ya sedikit banyaknya ya tentang masalah zakat, khususnya yang berkaitan dengan perhitungan zakat, karena zakat ini merupakan suatu yang wajib begitu ya, artinya wajib bagi harta yang sudah mencapai nisabnya. Artinya ketika seorang sudah memiliki harta yang mencapai nisab, maka hukumnya wajib bagi yang bersangkutan untuk mengeluarkan zakat. Nah, kebanyakan di antara kita ya umat muslimin itu masih sebagian besar kesulitan untuk menghitung zakat pribadinya, zakat hartanya sendiri. Ya, sehingga karena tadi ya merasa susah, sulit akhirnya tidak mengeluarkan zakat. Dan ini merupakan kesalahan yang fatal ya, kesalahan yang murakkab kalau dalam istilah bahasa Arab. Ya, artinya tentu saja kalaupun dia tidak mengetahui, dia bisa sebenarnya bertanya kepada lembaga amil zakat yang saat ini sudah menyebar ya,
sudah banyak sekali menjamur di setiap kota. Artinya ketika dia kesulitan, maka dia bisa mendatangi lembaga amil zakat atau badan amil zakat, ya, atau UPZ, atau mungkin DKM masjid, gitu ya, untuk menghitungkan ya zakat atau zakat harta yang dia miliki. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi penting bagi kita untuk mengetahuinya. Boleh, mohon maaf, saya ingin share, bisa jadikan co-host, belum bisa men-share misalnya. Ya, terima kasih. Mangga Ustaz. Baik, terima kasih. Saudaraku, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, zakat adalah ibadah maliyah istimaiyah, ya, yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan juga menentukan. Baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pengembangan kesejahteraan umat. Sebagai sebuah ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun dari rukun Islam yang 5, yaitu rukun Islam yang ketiga, sebagaimana disampaikan ya oleh Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadan, wa hajjil baiti man istata' ilaihi sabila. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi merupakan rukun Islam yang ketiga. Oleh karena itu, keberadaan zakat ini dianggap sebagai ma'lumun minad-din bidarurah, atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Artinya kalau seorang sudah mengakui dia itu muslim, maka secara otomatis ya kewajiban zakat itu melekat di dalam diri orang tersebut. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, ya, kalau kita lihat dalam Al-Qur'anul Karim, itu ternyata ada 30 ayat yang berbicara tentang zakat dengan berbagai bentuknya. Yang 27 ayatnya itu disejajarkan dengan salat, sedangkan sisanya itu berdiri sendiri. Ya. Nah, ini menunjukkan ya betapa zakat itu setara ya dengan kewajiban menunaikan salat. Dan kita tahu salat itu adalah tiang agama, bahkan pertama kali yang akan awalu ma yuqda ya alal abdi yaumal qiyamah, begitu ya. Yang pertama kali akan diperiksa, yang akan diperhitungkan, yuhasabu ya, yang akan diperiksa atau ditimbang ya, itu adalah masalah salat. Dan zakat setara dengan salat. Oleh karena itu banyak ayat-ayat yang memuji ya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh menunaikan zakat. Di antaranya dalam surat Al-Mu'minun ya, dalam surat yang pertama itu qad aflahal mu'minun, di situ ada walladzina hum lizakati fa'ilun. Di antaranya adalah orang yang menunaikan zakat, bahkan nanti mereka akan mendapatkan surga Firdaus ya, pada hari kiamat kelak. Artinya ini sebuah penghargaan bagi mereka yang menunaikan zakat. Tapi sebaliknya juga ya Allah mengancam atau memberikan ancaman yang tegas ya bagi orang yang meninggalkannya. Di antara dalam surat Al-Maidah ayat 34-35 ya. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Diberikan ancaman dengan azab siksa yang sangat pedih yang katanya yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Nanti harta mereka itu, emas perak mereka itu di antaranya akan dipanaskan di atas api neraka, lalu disetrikakan ke badan mereka, ya, punggung mereka, wajah mereka. Nah, ya. Nah, itu yang dialami oleh mereka. Nah, sehingga tidak heran kalau Abu Bakar As-Siddiq kemudian begitu kerasnya gitu ya, bahkan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat.
sampai perkataan yang sangat terkenal, wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakat. Demi Allah aku akan perangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, begitu ya, atau yang membedakan antara sholat dan zakat. Nah, saudaraku, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tadi ya, begitu pentingnya zakat. Nah, sekarang kaitannya dengan apa? Mereka yang tadi ya, yang berprofesi sebagai amil ya, yang bertugas untuk mengumpulkan zakat juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi ya, sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW pernah menjelaskan ya dalam sebuah hadisnya mengapresiasi terhadap amil zakat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Khuzaimah dengan perkataan beliau, al-amilu ala sadaqati bil haqqi kal ghazi fi sabilillah hatta yarja. Ya. Jadi amil sedekah atau amil zakat, karena sedekah itu seringkali dimaksudkan ya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah dengan zakat. Yang bekerja dengan landasan al-haq bil haq ibarat prajurit fi sabilillah. Ya, ghazi fi sabilillah. Dan kita tahu orang yang atau berjuang di jalan Allah, apalagi kemudian mati syahid, pahalanya sangat luar biasa, bahkan nanti tidak mengalami hisab, ya dimasukkan ke dalam surga, dinikah dengan bidadari. Oh, banyak sekali lah keutamaan orang yang mati syahid atau yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu diberikan kepada amil zakat, ya. Hatta yarji, sehingga dia kembali ke rumahnya. Ketika dia meninggal di jalan misalnya tertabrak atau apa ya, lalu meninggal dunia gitu, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang besar sebagaimana dia berjuang di jalan Allah. Tapi dengan syarat tadi bil haq ya. Nah, bil haq. Maksudnya apa bil haq ini? Kalau kata pensyarah hadis ya, dari hadis ini yang dimaksud bil haq itu yang pertama atau ada 4 faktor ya. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua as-shawab, yang ketiga as-sidq, yang keempat al-ihtisab. Mungkin nanti penegasannya ya, penekanannya pada yang kedua, faktor yang kedua as-shawab, begitu bagi para amil zakat, kenapa mereka harus mempelajari, mengetahui fikih zakat, begitu ya. Yang pertama tadi ikhlas, bahwasanya seorang amil zakat ya yang betul-betul ikhlas karena Allah, dia akan mendapatkan atau diberikan label sebagai ghazi fisabilillah. Ya, ikhlas itu adalah kata para ulama, diantaranya Said bin Ubair mengatakan an yukhlisal abdu, gitu ya, an yukhlisal abdu, memurnikan ya seorang hamba fi dinihi ya, wa amalihi, dalam agamanya, dalam ibadahnya, juga dalam amalnya, lillahi ta'ala ya, karena Allah semata-mata, karena Allah Subhanahu wa taala, fala yusyriku bihi, dia kemudian tidak menyekutukan Allah, kemudian fala yura'i ya, fala yusyriku bihi fi dinihi wala yura'i fi amalihi. Dia tidak musyrik ya dalam beribadah kepada Allah, dan juga tidak riya ya dalam amalnya. Jadi dalam melakukan amalnya itu ikhlas karena Allah. Ya, betul-betul karena mengharapkan ridha Allah. Tapi bukan berarti kalau ikhlas berarti nggak apa-apa lah kalau ambil zakat nggak usah digaji gitu ya. Misalnya gitu ya, akan kamu ikhlas ya karena Allah, jadi nggak usah digaji ya. Nah, karena kata para ulama, ikhlas itu amalul qalb, kata Imam An-Nawawi itu, ikhlas itu amalul qalb. Jadi pekerjaan hati gitu ya. Pekerjaan hati, jadi tidak mungkin bisa dilihat secara lahiriah, kasat mata. Jadi orang ikhlas itu tidak bisa dilihat tampak luas, dari tampak luarnya gitu ya. Kalau dia tunduk, dia betul tawadu, dia ikhlas, belum tentu gitu ya. Atau misalnya dia tidak digaji, tidak diberi uang, tidak diberi itu, dia ikhlas, belum tentu gitu ya. Karena itu amalan hati yang tidak diketahui kecuali antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua shawab. Nah, mungkin yang penekanan di sini. Yang ketiga sidq, jujur ya. Yang keempat al-ihtisab, hanya ingin mendapatkan pahala ganjaran dari Allah. Nah, as-shawab ini benar
benar ya dalam tindakannya, gitu ya, dalam keputusannya. Artinya begini, ketika seorang amil itu ya tadi yang diperintahkan untuk mengumpulkan zakat, ya kemudian mengelola dana zakat, mendistribusikan, maka dia tentu saja harus memiliki ilmu, ya pengetahuan, dan pengetahuan ilmu ini harus benar begitu ya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu tidak mungkin dia bisa misalnya mendistribusikan harta zakat ini kepada sasaran yang tepat kalau dia tidak tahu ilmunya, gitu ya. Tidak tahu ilmunya. Dan bagaimana kalau dia ingin bisa mengetahui, dia harus mengetahui fikih zakat, begitu. Bagaimana dia bisa mengumpulkan atau menghimpun dana zakat, begitu ya, dari orang-orang jikalau dia tidak tahu harta apa saja yang akan harus diambil zakatnya atau berapa ya nisabnya misalnya ya, kapan saja. Nah, ini memerlukan pengetahuan atau ilmu. Ilmu yang disebut dengan fikih zakat. Nah, oleh karena itu, sahabat-sahabat, ya, hadir rahimakumullah, karena penting sekali kita mengetahui tentang fikih zakat, ya, khususnya tadi yang memang berkecimpung dalam lembaga-lembaga zakat, kemudian juga UPZ, ya, masjid yang biasa gitu ya melakukan penghimpunan ya, dana zakat dan juga kemudian mendistribusikannya. Nah, secara bahasa, fikih zakat itu terbagi dari dua ya, fikih dan zakat. Gitu ya. Fikih itu secara etimologis atau secara bahasa berarti al-fahmu, memahami. Memahami. Secara istilah atau terminologis, ya, sebagaimana yang dikatakan para ulama, yang disebut dengan fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muqtasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang rinci. Ya, ini biasanya merupakan ranahnya ahli fikih begitu ya, fuqaha. Jadi pengetahuan tentang hukum syariat yang praktis seperti sholat, saum gitu ya, kemudian zakat, haji, nah, seperti itu. Kemudian nikah, ya, talak, apalagi misalnya fikih muamalah, ya, jual beli dan lain sebagainya. Itu praktis yang diperoleh dari dalilnya yang rinci. Ya, jadi dari dalilnya dari Al-Qur'an ya maupun sunnah Rasulullah SAW. Nah, biasanya ruang lingkup fikih ini adalah hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, ya seperti wajib, sunnah, haram, makruh, ya, mubah atau boleh. Ya, jadi inilah yang disebut dengan fikih. Kemudian kalau kita lihat dalam khazanah fikih itu ada dua, ya, atau terbagi menjadi dua. Yang pertama fikih ibadah, ya, hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu Wa Taala seperti salat, ya, ibadah mahdoh yang disebut juga zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Biasanya ada kaidah yang berlaku al-aslu fil ibadah atau tauqif. Asal dari ibadah itu sudah ditentukan, begitu ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut fikih muamalah, hubungan horizontal dengan manusia seperti transaksi, akhlak, sanksi, pidana, jaminan dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada kaidah yang harus kita ketahui yaitu al-aslu fil muamalat al-ibahah hatta yadulla dalilu ala tahrimiha. Yaitu asal dari muamalat itu boleh dilakukan sehingga ada dalil yang melarang. Contoh misalnya kalau perdagangan saham dan sukuk misalnya ataupun obligasi syariah itu boleh nggak? Ya kan zaman Rasulullah nggak ada gitu ya. Tidak ada dalilnya. Nah, selama tidak ada larangan karena masuk dalam ruang lingkup fikih muamalah atau muamalat, maka dilihat ada yang melarang, tidak ada dalil yang melarangnya, begitu ya. Ya, selama tidak ada berarti boleh dilakukan. Aku sekarang misalnya perdagangan online nih ya, perdagangan online misalnya ya, yang disebut dengan reseller ya ataupun dropship kan gitu ya. Dan banyak lagi, atau e-money sekarang mungkin yang sudah berkembang, atau wallet ya, e-wallet dan lain sebagainya, banyak sekali.
Nah, itu diperbolehkan atau tidak. Nah, itu berkaitan dengan muamalat yang di sini berlaku kaidah al-aslu fil muamalat al-ibahah hatta yadulu ad-dalilu ala tahrimiha. Nah, hadirin rahimakumullah, ini saya lewat saja ya, tentang perbedaan antara syariah dengan fikih. Nah, sekarang kita beralih ke definisi zakat. Ya, definisi zakat sebagaimana yang sudah kita ketahui ya, itu secara bahasa mengandung arti 4 ya, dia sedikitnya 4. Pertama al-barakah, kemudian an-nama, at-taharah, as-shalah. Gitu ya. Jadi yang pertama keberkahan, kemudian pertumbuhan dan perkembangan, ya ketiga at-taharah, kesucian, kemudian as-shalah, kebaikan, keberesan. Ya. Di sini maksud berkah itu ya tadi ya, berkah itu kan ziyadatul khair, artinya bertambah kebaikan. Jadi kalau orang yang berzakat insya Allah kebaikannya akan terus bertambah. Ya, baik hartanya maupun juga dari sisi yang lain. Ya, dari sisi yang lain, karena berkah itu bukan sekedar harta tapi juga dari sisi yang nama bertumbuh. Artinya hartanya itu akan bertumbuh, akan berkembang. Ya, atau bisa juga diartikan zakat ini diambil dari harta yang bertumbuh dan berkembang. Taharah itu suci, ya berarti seorang yang berzakat itu akan mensucikan, yutahhiruhum wa yuzakkihim biha. Yutahhiruhum wa yuzakkihim biha. Ya, kata Allah ya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, gitu kan. Ya, akan mensucikan. Kemudian juga as-shalah, kebaikan atau keberesan. Setiap orang yang berzakat insya Allah akan dibereskan, ya diberikan kebaikan yang banyak dan juga akan dibereskan urusannya. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tabrani, man adda zakat malihi ya zahaba anhu syarruhu. Barang siapa yang menunaikan zakatnya, maka dia akan dibereskan atau dijauhkan dari segala keburukan. Nah, secara istilah banyak sekali definisi yang disampaikan oleh para ulama yang maknanya hampir sama ya, dekat begitu ya. Nah, di antaranya sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Dr. Din Hafidudin, beliau mengatakan yang dimaksud dengan zakat itu ya secara istilah itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Ya, jadi harta dengan persyaratan tertentu. Jadi tidak semua harta, hanya yang diwajibkan oleh Allah. Nanti kita akan mengetahui apa saja harta yang diwajibkan. Ya, kemudian diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Tidak semua orang berhak menerima dana zakat atau yang disebut dengan mustahikuz zakat. Hanya 8 asnaf sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 gitu ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum dan selanjutnya. Ada 8 asnaf. Hanya itu saja yang boleh, selainnya tidak diperkenankan. Kemudian juga dengan persyaratan tertentu ya, berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Nah, jadi itu misalnya persyaratan kapan dikeluarkannya dan lain sebagainya, berapa nisabnya. Nah, itu yang berkaitan dengan definisi zakat. Kemudian kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, itu ternyata penyebutan zakat dalam Al-Qur'an itu kadang-kadang memakai istilah-istilah yang berbeda. Ya, ada kalanya menggunakan kata az-zakah sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah, gitu ya. Warka'u ma'ar-raki'in. Itu menggunakan kata zakat. Ada kalanya menggunakan sedekah. Khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata sedekah maksudnya apa? Zakat, bukan sedekah sukarela. Kenapa? Perhatikan di sini ada ilatnya gitu ya. Ada di awalnya itu menggunakan kata khuz, ambillah. Kalau khuz dalam kata atau bahasa Arab itu berarti kan berasal dari fi'lul amri atau artinya fi'lul amri. Kalau fi'lul amri itu menurut kaidah usul gitu ya, kaidah usuliyah itu al-amru yaqtadil wujub begitu ya. Perintah itu konsekuensinya wajib. Artinya apa? Wajib yang mengambil dari harta mereka. Ya, harta-harta mereka. Apa? Sedekah, zakatnya. Nah,
Artinya kalau disuruh diambil wajib berarti ini bukan sedekah biasa. Maksudnya apa? Sedekah wajib yaitu zakat. Jadi kadang-kadang menggunakan sedekah, kadang-kadang menggunakan kata hak, ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 141, wa atu haqqahu yauma hasadih. Ini berbicara tentang zakat pertanian. Dan ya, berikanlah haknya, maksudnya zakatnya gitu ya, kepada fakir miskin pada hari panen, ya, pada hari panen. Jadi artinya apa? Disuruh mengeluarkan zakat haknya gitu ya, karena tentu saja zakat itu haknya siapa? Fakir miskin, ya, bukan hak kita. Maka jangan merasa kalau kita berzakat itu kita sudah artinya memberikan budi kepada orang lain atau fakir miskin, ya, memberikan jasa kepada orang miskin, enggak. Karena memang itu hak mereka begitu. Harta mereka, bukan harta kita. Sebaiknya kita berterima kasih sebenarnya kepada mereka yang sudah mau menerima harta kita, ya, yang merupakan maupun harta mereka yang merupakan hak mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu hak. Kemudian yang berikutnya kadang-kala menggunakan kata infak, ya, wala yunfikunaha. Perhatikan di sini yunfikunaha itu berasal dari kata infak, ya. Anfaqo yunfiku. Yunfikuna menginfakkan. Nah, di sini infak ini bukan infak sukarela, ya. Tapi maksudnya apa? Maksudnya zakat. Kenapa? Perhatikan di akhirnya fabashirhum bi'azabin alim. Maka berikanlah kabar, ya, dengan siksaan yang sangat pedih. Kalau ini sukarela tidak mungkin, ya, diberikan azab, karena kan kalau sukarela ataupun sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa gitu kan. Nah, ini berarti kalau diberikan azab pasti dosa. Artinya apa? Ya, artinya maksud infak di sini adalah zakat. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, ya, perbedaan antara zakat, infak, sedekah. Ya. Kalau zakat tadi sudah disampaikan, ya, zakat adalah kewajiban harta yang spesifik, memiliki syarat tertentu, alokasi tertentu, dan waktu tertentu. Ya, ini yang disebut dengan zakat. Sedangkan infak itu mengeluarkan atau membelanjakan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Ya, karena infak itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib, begitu ya. Kalau yang wajibnya zakat, yang tidak wajibnya ya mungkin tadi infak bencana alam, ya, kemudian infak kepada fakir miskin, ya. Kalau yang wajibnya zakat diantaranya atau nazar juga itu merupakan infak wajib, ya, atau kafarat juga. Nah, ya, tapi bentuknya materi. Kalau infak itu bentuknya materi. Nah, sedangkan yang ketiga perbedaannya dengan sedekah. Kalau sedekah itu baik materi maupun non materi, gitu ya. Nah, jadi misalnya kalau yang materi tadi sudah disampaikan, yang wajibnya zakat, yang non wajibnya tadi, ya, mungkin infak bencana alam dan lain sebagainya. Nah, kalau yang non wajibnya, non materinya itu seperti misalnya senyum, ya, kemudian berbuat baik kepada orang lain, ya, kepada keluarga, dan lain sebagainya. Bahkan mengucapkan kata-kata kalimat thayyibah, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha, itu juga bisa jadi sedekah. Nah, ini yang non materi, ya, non materi yang dimaksud dengan sedekah. Nah, kalau kita gambarkan, ya, seperti ini. Itu sedekah itu paling luas, ya, kemudian infak, kemudian zakat, ya, seperti ini. Sedekah, infak, dan zakat. Nah, dalam fikih zakat, ya, ada dua jenis zakat itu sendiri. Yang pertama zakat fitrah, yang ini memang sudah biasa dia dikenal, ya, oleh kaum muslimin pada umumnya, karena hampir setiap tahun, ya, setiap muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah, ya, setelah menunaikan ibadah saum. Ya, jadi boleh saya katakan, ya, saya anggap hampir kaum muslimin mengeluarkan lah, ya, kalau zakat fitrah.
yang besarnya 1 sok ya kurang lebih ya antara 2,5 kilogram sampai 3 kilogram gitu ya. Ada yang pendapat 2,5, ada yang pendapat 2,7, ada yang pendapat 3 kilogram itu mazhab Abu Hanifah. Nah, jadi zakat fitrah ini hampir rata-rata kita sudah banyak tahu. Nah, yang jadi masalah ini yang zakat mal gitu ya. Zakat mal ini hampir kebanyakan kaum muslimin belum menunaikannya. Kalau saya katakan buktinya apa? Buktinya kalau dilihat dari potensi zakat ya kan ya, potensi zakat yang ada di Indonesia ini ya, kalau tahun 2021 ini menurut versi pemerintah itu ya atau Basnas itu potensi zakat itu sekitar 327,6 triliun. Ya, subhanallah luar biasa. Tapi yang baru terkumpul itu sekitar 71,4 triliun. Dan dari 71,4 triliun sebenarnya yang 85%-nya itu dikelola ya, dikumpulkan oleh lembaga non resmi atau yang tidak resmi gitu ya. Tapi yang dikelola oleh lembaga-lembaga resmi seperti Basnas, seperti Bazis atau seperti Laz ya, baik itu Laznas maupun Lazda itu baru sekitar 15%. Kalau dihitung kurang lebih sekitar 10,7 triliun. Kalau dari keseluruhan 327,6 triliun itu kurang dari 5%, sekitar 3,5 lah atau hampir 4% saja ya orang yang baru menunaikan zakat di Indonesia gitu, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi baru kurang dari 5%, sangat kecil, sangat sedikit sekali. Ini menunjukkan ya bahwa zakat mal ini belum ditunaikan secara maksimal atau secara optimal. Bisa jadi karena ya kurang kesadaran begitu ya, memang tidak mau mengeluarkan zakat, atau memang tadi tidak memahami begitu ya, bagaimana harus mengeluarkan zakat begitu kan. Kalau sudah tidak paham bagaimana mau mengerjakan ya, bagaimana mau mengeluarkan seperti itu, maka tentu saja ya seperti aktivitas seperti ini ya tentang literasi zakat ini itu perlu disebarkan begitu ya, sehingga masyarakat mengetahui dengan benar tentang kewajiban mereka mengeluarkan zakat. Nah, tentu saja di sini lembaga zakat harus membantu. Tadi sekali lagi saya katakan, amil zakat ini harus membantu mereka yang yang hartanya sudah sampai nisabnya tapi tidak tahu bagaimana mengeluarkan zakat misalnya. Ya, bagaimana menghitung zakat atau zakat harta yang mereka miliki. Nah, hadirnakumullah, maka oleh karena itu penting kita mengetahuinya. Nah, di antara syarat harta zakat atau syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang pertama yaitu sumbernya halal ya. Jadi kalau orang yang mendapatkan penghasilan ya itu sumbernya halal, maka itu merupakan objek zakat ya. Ini pertama ya, hartanya halal dulu. Karena kalau harta haram ya dari misalnya tindakan pencurian, korupsi, ataupun mengambil hak orang lain, begitu ya, itu tidak dikenakan zakat, begitu ya. Dalam arti Allah tidak akan menerima. Innallaha la yaqbalu shadaqatan an ghulul. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima sedekah atau zakat yang diperoleh dengan cara khianat, ghulul, ya seperti korupsi, pencurian dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, milik penuh, ya, al-milkul tam. Jadi harta yang dimiliki penuh oleh seorang, bukan harta orang lain, begitu ya. Atau hutang misalnya ya, itu hutang itu tidak dikenakan harta, ya, dikenakan zakat maksudnya. Kemudian juga berkembang, hartanya berkembang atau berpotensi untuk berkembang. Ya, adapun harta yang tidak berpotensi atau tidak berkembang ya, seperti misalnya rumah yang kita tempati, kendaraan yang kita naiki misalnya ya, yang kita pakai, itu tidak masuk dalam kategori berkembang menurut para ulama. Kemudian cukup nisab. Ya, nisabnya itu kalau zakat emas dan perak dan juga zakat uang itu sekitar
kurang lebih 85 gram emas, ya, 20 dinar. Kemudian kalau zakat pertanian itu setara dengan 520 kilogram beras, gitu ya, atau 653 kilogram gabah, gitu ya. Nah itu untuk nisabnya. Jadi kalau belum mencapai itu, ya, 85 gram emas dalam setahun ya, itu maka tidak dikenakan zakat. Kemudian surplus dari kebutuhan pokok ini sebenarnya pendapat dari mazhab Hanafi, ya. Jadi mengatakan syarat dari harta itu harus surplus dari kebutuhan. Jadi sudah dikeluarkan dulu ya ada kebutuhan pokok. Cuman menurut jumhur ulama susah menilai kebutuhan pokok seseorang gitu ya. Karena beda-beda. Ada kalanya orang yang gajinya 5 juta ya kebutuhan pokoknya ya 5 juta atau 4 juta atau 5 juta atau mungkin di atas itu. Ketika 10 juta juga sama. Yaitu 9 juta atau bahkan 10 juta. Ketika 20 juta juga begitu sama gitu ya. Jadi kebutuhan pokok ini agak susah untuk dihitungnya menurut para ulama sehingga tidak dijadikan landasan atau syarat dalam menetapkan harta yang wajib zakat kecuali tadi ya mazhab Al-Hanafi ya. Kemudian yang berikutnya syaratnya berlalu 1 tahun. Ya, berlalu 1 tahun, artinya haul. Jadi ini bagi zakat tertentu seperti perdagangan, ya, kemudian zakat simpanan, emas perak. Nah, itu tuh berlalu. Tapi kalau zakat pertanian itu ketika panen, ya. Atau misalnya sekarang ini nanti kita bahas sedikit zaman modern ini berkembang misalnya zakat profesi, begitu ya. Ya. Nah, zakat profesi bagi mereka yang menganggap ada zakat profesi itu dikeluarkannya ya tidak setahun tapi ketika mendapatkan gaji ya karena dikiaskan atau dianalogikan dengan zakat pertanian ya menggunakan metode kias asyabah ya kiasus syabah. Ada kemiripan begitu antara gaji yang diperoleh dengan panen ya dari tanaman yang ataupun panen ya, artinya hasil yang diperoleh waktu panen ya ketika apa yang dilakukan oleh petani gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, nah ini ada beberapa hal atau beberapa harta yang tidak gitu ya, tidak diambil zakatnya. Al-amwal allati la takhda' lizakat gitu ya. Yang tidak tunduk kepada zakat. Apa saja? Yang pertama itu al-usulus sabitah litujar wasunnah wa nahwahum ya. Jadi artinya aset-aset tetap bagi para pedagang maupun pengusaha. Ya. Jadi kalau misalnya punya pabrik, pabriknya tidak jadi kan bukan komoditas ya. Artinya tidak dihitung. Begitu ya. Dalam perhitungan zakat. Yang dihitung itu apanya? Komoditasnya. Ya, komoditas perdagangannya. Misalnya jual sabun ya sabunnya begitu kan ya. Atau misalnya makanan ringan makanannya gitu kan. Tapi pabriknya atau kendaraan truk yang ngangkutnya itu tidak dimasukkan gitu ya menurut sebagian besar para ulama. Ini berkaitan dengan tadi yang kaitannya dengan masalah rumah tempat tinggal ya kendaraan dikendarai karena kan di dalam hadis Rasulullah SAW itu dijelaskan ya laisa alal muslim shadaqatan atau shadaqatun fi abdihi wala farasihi ya hadis riwayat Imam Bukhari. Tidak ada zakat bagi atas seorang muslim pada hamba sahayanya dan juga tunggangannya gitu ya kuda tunggangan. Maksudnya ini apa? Ya kuda tunggangan seperti kendaraan yang dipakai gitu kan ya hamba sahaya juga. Jadi dikiaskan begitu oleh para ulama aset-aset yang memang tetap yang tidak berubah yang memang mereka pakai begitu ya. Kemudian yang kedua aduyun al-mashkuk fi tahsiliha. Artinya ini hutang-hutang ya yang diragukan untuk dikembalikan gitu ya. Atau duyun al-ma'dumah ya. Seolah-olah hutang itu tidak ada begitu ya. Jadi maksudnya ini piutang yang tidak lancar begitu. Kalau piutang lancar itu masuk
kategori sumber zakat. Jadi kalau kita punya piutang, misalnya ada orang lain minjam utang kepada kita dan lebih dari nisab, itu harus dikeluarkan jikalau lancar ya. Artinya itu akan dikembalikan gitu. Pasti akan atau ya kemungkinan besar akan dikembalikan. Tapi kalau kemungkinan besar dipastikan tidak akan dikembalikan atau sulit untuk dikembalikan, maka itu tidak masuk kategori sumber zakat. Kemudian al-asya al-mukhassasah li tahqiqil manafi' syakhsiyah. Jadi segala sesuatu yang dikhususkan untuk memperoleh kemanfaatan pribadi. Contohnya misalnya asasul manzil, ya, perabotan rumah tangga, sayyarah khassah, jadi mobil pribadi yang digunakan, rumah pribadi yang digunakan, nah gitu ya, yang dipakai. Kemudian yang berikutnya al-malul haram juga tidak termasuk yang merupakan sumber zakat, tapi sebaliknya dikembalikan kepada pemilik. Kemudian juga di sini al-amwal mahbusah, maksudnya di sini adalah gadai, harta gadai gitu ya. Harta gadai juga tidak dikenakan zakatnya ya sampai kemudian dikembalikan kepada pemiliknya baru itu dikenakan. Kemudian al-amulati lam tasil ila nisab. Harta yang belum sampai kepada nisabnya juga tidak dikenakan zakat. Muakharatu shadaqatil mar'ah, shadaqil mar'ah, artinya mahar ya, mahar wanita yang dibayar tidak tunai. Gitu kan? Jadi kan kalau menikah itu boleh tunai, boleh tidak tunai, begitu ya. Ya dalam hukum Islam ataupun dalam fikih Islam itu boleh seorang menikah ya dan memberikan mahar secara tidak tunai, boleh dicicil misalnya, boleh itu. Nah, kalau misalnya si wanita ini dapat mahar yang dicicil belum tunai, maka itu tidak dikategorikan meskipun besar. Ini kalau besar ya, misalnya maharnya 5 miliar misalnya, begitu ya. Ada nggak? Ada saja. Nah, misalnya dicicil itu selama dicicil itu ya, jadi itu dianggap sebagai belum menjadi milik dia. Ya, kecuali yang sudah dia dapat, ya, yang sudah dia dapat itu menjadi harta si perempuan tadi yang harus dikeluarkan zakat jika sudah sampai nisab. Al-huli, ya, perhiasan li aghradiz zinah, untuk ya perhiasan begitu ya, tapi fi hududil mu'tad, tapi dalam batas kewajaran. Ya, kalau wajar yang dipakai setiap hari kecuali yang disimpan yang tidak pernah pakai, nah itu jadi barang simpanan dan itu harus dikeluarkan zakatnya jika mencapai nisabnya. Kemudian amwalul jam'iyatil khairiyah wal islamiyah wal istimaiyah, ya, harta lembaga-lembaga kebajikan, ya, lembaga Islam, lembaga sosial, ya, itu pun tidak dikenakan zakatnya karena pada hakikatnya itu bukan milik dia gitu, karena itu harus disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, itu harta-harta yang tidak tunduk kepada zakat atau tidak dijadikan sumber zakat. Nah, hadirin rahimakumullah, secara singkat saja ini untuk penerima zakat ya, karena sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat Taubah ayat 60 ya, ada 8 asnaf. Nah, jadi harta zakat ini hukumnya wajib ya diberikan kepada 8 asnaf. Tidak boleh diberikan ke selain asnaf, 8 asnaf ini. Ya, berbeda dengan infak dan sedekah. Ya, sekali lagi tidak boleh diberikan kepada orang selain 8 asnaf ini, gitu ya. Nah, apa saja tadi sudah disampaikan ya. Kemudian yang tidak boleh menerima zakat juga orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan, yang punya harta yang mencapai 1 nisab. Kemudian orang kuat yang mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya. Kalaupun misalnya dia tidak mampu, miskin, biasanya diberikan zakatnya pun bukan zakat ini ya, zakat konsumtif ya, biasanya produktif. Tapi yang dimaksud sini orang kuat yang memang sebenarnya dia bisa berusaha gitu ya. Kemudian orang kafir zimmi dan mulhid. Kemudian juga orang di bawah tanggungan orang yang berzakat, seperti orang tua, istri, anak, itu tidak boleh diberikan harta zakat. Kemudian juga keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak boleh. Kemudian sumber zakat pada zaman Rasulullah SAW itu sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, dan juga para ulama menjelaskannya di antara Profesor Dr. Wahbah Zuhaili itu ada 5.
Pertama zakat binatang ternak, zakat pertanian, zakat emas perak, zakat perdagangan, zakat harta temuan atau rikaz. Ya, jadi yang ada zaman Rasulullah ataupun yang kemudian di nasnya jelas secara sharih ya dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu 5 ini ya. Nah, kemudian ya karena berkembangnya zaman maka sumber-sumber zakat ya kemudian juga ikut berkembang gitu ya. Karena zakat itu kan dibebankannya ya diambilnya dari harta. Nah, sekarang definisi harta itu sendiri ya karena harta zaman dulu sama harta sekarang kan berbeda lah dalam arti fisiknya ya gitu ya. Jadi tapi sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama ya diantaranya Syekh Mustafa Ahmad Zarqa ya dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami fi Saubihil Jadid itu menjelaskan yang dimaksud dengan harta itu adalah segala sesuatu yang konkret ya bersifat material ya bersifat material yang memiliki nilai ya dalam pandangan manusia dan juga bisa digunakan ya pada galibnya lah gitu ya kurang lebih seperti itu. Jadi bisa digunakan pada galibnya. Jadi artinya apa? Jikalau itu sesuatu yang memiliki nilai dalam pandangan manusia dan bisa digunakan ya maka itu dianggap sebagai harta. Nah, sekarang tentu saja tadi ya sekali lagi hartanya berkembang, ya, ekonomi berkembang, harta itu tidak terbatas pada yang 5 saja, maka kemudian para ulama beristihad ya menggunakan ya, kias begitu ya, analogi ya, menggunakan analogi terhadap tadi ya harta-harta yang ada pada saat ini. Ya kalau seorang ulama ya Ustaz Said Qutb dalam tafsirnya fi Zalil Quran ketika menafsirkan surat surat Al-Baqarah ayat 267 gitu ya yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Nah, begitu ya. Wahai orang beriman, infakkanlah. Nah, di sini maksud infak juga zakatkanlah min thayyibati ma kasabtum dari yang baik-baik dari apa yang kamu usahakan. Nah, di situ yang dimaksud dengan usaha gitu ya. Usaha itu baik yang ada zaman Rasulullah kata beliau maupun yang ada pada zaman setelahnya. Ya. Baik yang secara langsung dinaskan ya gitu dalam Al-Qur'an dan Sunnah maupun yang kemudian dianalogikan gitu ya, dikiaskan. Ya karena tadi tidak semuanya ada pada zaman Rasulullah gitu kan ya karena berkembang akhirnya ada yang dikiaskan kata beliau. Nah, jadi artinya harta terus berkembang maka sumber zakat pun ikut berkembang ya. Nah, di antara yang merupakan sumber zakat ya masa kini atau kontemporer ini antara lain ya kurang lebih dan ini akan terus berkembang dari masa ke masa. Di antaranya zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat profesi, ya mungkin zakat produk hewani, surat-surat berharga, ya perdagangan mata uang yang falas ya ataupun forex, kemudian hewan ternak yang diperdagangkan, investasi aset mustaghilat atau mustaghalat, kemudian zakat perusahaan, zakat tabungan deposito, zakat hadiah, ya zakat asuransi syariah, kemudian zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung walet, ikan hias dan lain sebagainya. Ya, ini kurang lebih ini yang disampaikan oleh Profesor Dr. Didin Hafidudin dalam kitabnya Zakat dalam Perekonomian Modern ya. Nah, terus berkembang sampai saat ini. Ini ditulis sama beliau itu pada tahun 2002 begitu ya. Buku ini berarti kan ini kan disertasi doktor beliau ya. Berarti kalau sekarang udah lebih berkembang lagi ya. Banyak sekali sumber-sumber zakat ya yang akan ditemukan seperti itu. Nah, hadirin sekarang sedikit karena waktunya juga sudah tinggal 5 menit, mohon maaf. Ini sampai jam 10 ya? Wadah panitia, mohon maaf. Sampai jam 10? Iya sampai jam 10 Ustaz.
Jam 10 ya? Iya. Tanya Tapi jawab ada nggak? kalau ada sesi tanya jawab, tapi kalau misal materinya masih ada, boleh dilanjut aja dulu. Oh iya ya. Baik ya. Sedikit saja secara ringkas, nanti mungkin kita kembangkan dalam diskusi ya, tanya jawab. Yang pertama ini zakat emas dan perak. Ya. Definisinya yaitu zakat atas batang emas atau perak atau uang atau barang-barang atau perhiasan wanita yang lebih dari kewajaran yang telah mencapai haul dan nisabnya. Ya, jadi baik bentuknya batangan begitu ya, ataupun perhiasan. Tapi perhiasan yang tadi yang saya katakan tidak pernah dipakai, disimpan terus, bahkan lebih dari kewajaran, begitu kan ya. Maka itu masuk dalam kategori zakat emas dan perak. Nah, yang telah sampai haul dan nisabnya. Nah, dalilnya apa? Dalam surat At-Taubah ayat 35 yang tadi sudah saya sampaikan ya. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fabashshirhum bi'adzabin alim. Gitu kan ya. Nah, kemudian dalam hadis juga disampaikan tidak ada seorang pun yang mempunyai emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dijadikan hartanya itu beberapa keping api neraka dan disetrikakan pada punggung dan jidatnya. Ya, ini hadis riwayat Imam Muslim dan banyak sekali hadis yang lain tentu saja. Kemudian nisabnya ya, setara dengan 20 dinar atau 1 dinar itu sekitar 4,2 gram, 25 gram. Ya, jadi 20 dinar itu sama dengan 85 gram gitu ya. Meskipun hitungan ini di sebagian ya menurut para ulama ada juga yang mengatakan 95, ada yang 90 dan lain sebagainya ya. Tapi ini nisab yang paling rendah lah begitu ya. Yang minimalnya 85 gram. Kemudian perak itu 200 dirham, setara dengan 595 gram. Ya, jikalau seorang punya emas atau punya perak, maaf. Haulnya 1 tahun. Ya, jadi bulan Komariah, misalnya 1 Muharram 1429 Hijriah sampai 1 Muharram 1430 Hijriah. Ya, hitungannya bulan Komariah. Sehingga para ulama mengatakan kalau dihitungnya berdasarkan bulan Miladiah, ya, Masehi, itu lebih dari 2,5 gitu ya. Lebih sedikit dari 2,5, 2,575 kalau tidak salah ya, 2,575%. Nah, kemudian penghitungan zakatnya 2,5% kali nilai harga emas atau perak melebihi kadar nisab. Ya, jadi nilai emas yang dimiliki dinilai dulu berapa. Kalau melebihi nisab dikeluarkan. Tapi jikalau misalnya ingin mengeluarkan barangnya, bendanya gitu ya, boleh saja. Berarti 2,5 gramnya, misalnya dia punya 100 gram, berarti 2,5 gramnya dia keluarkan, gitu ya. Atau dia punya perak lebih 1.000 misalnya, gitu ya, 2,5-nya. Jadi seperti itu. Boleh dikeluarkan uangnya, boleh dikeluarkan atau nilainya boleh dikeluarkan dengan bendanya ya, ataupun barangnya. Kemudian, nah ini contohnya, contoh sederhana, insya Allah tidak terlalu susah ya. Misalnya seorang punya emas seberat 100 gram, sudah melebihi setahun, maka zakat yang dikeluarkan 2,5 kali 100 gram sama dengan 2,5 gram. 2,5 gram kali emas sekarang misalnya berapa? 1 juta. Berarti 2,5 juta gitu ya, 2.500.000. Ya seperti itu. Ini contoh sederhana penghitungan zakat emas dan perak. Kemudian zakat pertanian. Zakat pertanian yang dikenakan atas hasil pertanian yang mengenyangkan atau mendatangkan penghasilan pada waktu panen. Ya, dalilnya ini ya, dalam Quran surat 6 ya, Al-An'am ayat 141, tanaman yang diairi, air hujan atau sungai diwajibkan dikeluarkan zakat 10%. Kalau tidak disirami ya, dan yang diairi dengan disirami maka zakatnya 5%. Ya, maksudnya disirami di sini diirigasi ya, pakai irigasi begitu. Sedangkan nisabnya setara dengan langsung saya sini 520 kg beras. Ya. Hitung saja beras saat ini berapa? Misalnya 12
gram 12 ribu misalnya, 12.000 kali 520 sekitar berapa tuh? Sekitar 7 juta, 6 juta sekian ya. Ya. Kemudian haul, tidak ada haul tapi dikeluarkan setiap panen atau menghasilkan. Jika diairi oleh hujan atau sungai 10% dan apabila diairi oleh pengairan 5%. Ya, perhitungannya ya pada sistem pertanian saat ini biaya tidak di sekedar air akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida dan lain sebagainya. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari panen. Kemudian sisanya apabila lebih dari nisab dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% tergantung sistem pengairan. Nah, jadi begitu cara mudahnya ketika panen, hasil panen langsung dipotong dulu dengan biaya pupuk, insektisida dan lain sebagainya, lalu baru dikalikan ya 10 atau 5% tergantung sistem pengairannya. Ya, berikutnya mohon maaf. Ini zakat perdagangan ya. Jadi zakat perdagangan atau perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas hasil perdagangan atau perniagaan yang tujuannya mencari keuntungan dengan syarat memiliki niat dagang. Nah ini ya, dengan syarat memiliki niat dagang. Jadi kalau kita misalnya zakat, contoh begini sekarang ini peternakan. Ya, rata-rata peternakan kalau kita punya ternak ayam begitu ya, yang dalam skala besar tentu saja kambing atau sapi, tapi bukan niat untuk kita konsumsi, ya, untuk keperluan pribadi, tapi untuk diperdagangkan, maka masuknya ke dalam zakat perdagangan, bukan zakat peternakan. Gitu ya. Jadi masuknya zakat perdagangan. Contoh misalnya kita punya telur, ya, telur ayam misalnya, ataupun misalnya madu, tapi memang untuk diniatkan dijual belikan, diperdagangkan, maka masuk ke dalam kategori zakat perniagaan atau zakat perdagangan. Maka di sini penting niat, ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ya, ini yang dari Samurah bin Jundub, hadis riwayat Abu Daud, ya, Rasulullah SAW meminta kami untuk mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk diperdagangkan. Ya, karena Rasulullah SAW, karena amarona an nukhrija sadaqah minal ladzina nu'iduhu lil bai', gitu ya. Jadi yang dipersiapkan, diniatkan untuk dijual belikan atau diperdagangkan. Jadi penting di sini niat berdagang. Kemudian nisab, ya, 85 gram emas, haulnya setahun, kadarnya 2,5% dapat dibayar uang ataupun barang dagangan. Ya, jadi boleh barang dagangan, ya, karena dulu zaman sahabat juga ketika Muaz bin Jabal di Yaman itu, ya, beliau juga diminta oleh Umar bin Khattab untuk membayarkan zakat para pedagang kain, ya, pada waktu itu di sana dengan kain gitu. Kenapa? Karena waktu itu penduduk Madinah sangat membutuhkan. Jadi dibayar zakatnya bukan dengan uang, tapi dengan apa? Dengan kain, begitu ya. Karena memang di Yaman ketika itu banyak sekali konveksi, begitu ya, atau pengusaha konveksi, pengusaha kain. Kemudian perhitungan zakatnya, yaitu nilai harga barang yang belum terjual atau modal yang diputar, tambah laba, tambah piutang lancar, kurang hutang jatuh tempo kali 2,5%. Ya. Nah, ini seperti ini. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Ubaid ya dalam kitabnya Al-Amwal, seperti itu. Jadi nilai harga barang yang belum terjual atau modal tambah laba, tambah piutang, ya, kurang hutang jatuh tempo kali 2,5%. Nah, ini contoh ya untuk mempermudah. Misalnya sebuah toko mebel pada tutup buku per Januari 90 dengan keadaan sebagai berikut. Mebel belum terjual 5 set 10 juta. Uang tunai laba 15 juta. Piutang 2 juta. Ya, jadinya 27 juta. Utang dan pajak 7 juta. Jadi saldonya 20 juta. Maka besar zakatnya 2,5% kali 20 juta. Ya, jadi cara menghitung zakat perdagangan. Ini yang simpel ya, kalau perdagangannya juga perdagangan yang sederhana. Nanti kalau udah bentuknya perusahaan, nah ada lagi yang disebut dengan zakat perusahaan.
Kemudian zakat profesi, ya, yang sudah biasa, yang lazim gitu ya, karena saat ini profesi ya yang dilakukan manusia saat ini itu memang menghasilkan begitu ya, sehingga menjadi sumber zakat ya, sehingga para ulama kontemporer khususnya beristihad ya, beristihad adanya apa, zakat penghasilan atau zakat profesi ya, meskipun ada juga yang berpendapat tidak ada ya, memang ini diserahkan kepada masing-masing ya, tidak boleh saling menghujat begitu ya, karena ulama-ulama yang membolehkan seperti Dr. Yusuf Qardawi ya, Syekh Abdurrahman Hasan ya, kemudian Wahbah Zuhaili, kemudian dan lain sebagainya, ulama-ulama kontemporer juga, Muhammad Abu Zahra, itu yang berpendapat adanya zakat penghasilan atau zakat profesi. Bahkan kalau kita lihat dalam fatwanya MUI ya, MUI itu juga beliau sudah mengeluarkan fatwa tentang zakat penghasilan atau zakat profesi ini ya. Dan dalam undang-undang juga, undang-undang zakat tahun 2011 ya, nomor 23 itu juga sudah disebutkan di antara sumber zakat itu di antaranya apa? Ya ini ya, profesi ya, penghasilan seorang diperoleh baik itu sebagai karyawan ya atau profesi yang lainnya. Dalilnya apa? Ya, dalilnya ya, antara lain ini dalam surat At-Taubah ayat 103, khuz min amwalihim, karena amwal itu umum gitu ya. Nah, umum masuk dalam kategori tadi ya, hasil yang diperoleh oleh profesi seseorang. Ya, kemudian dalam Al-Baqarah 267 juga yang tadi saya sampaikan, itu pun usaha yang baik ya, yang tidak dibatasi, yang mungkin berkembang dari masa ke masa. Dan juga dalam surat Az-Zariyat dan lain sebagainya. Kemudian juga dalam riwayat Abu Daud, itu riwayat Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal, itu Umar bin Abdul Aziz itu memberi upah kepada pekerjanya dan mengambil zakatnya. Dan apabila mengembalikan al-mazalim, mazalim itu artinya harta yang diambil oleh pemerintah secara zalim begitu ya, tidak dengan haknya. Nah, itu ketika zaman Umar bin Abdul Aziz dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Tapi kemudian pemiliknya harus mengeluarkan zakat ya, jikalau sudah mencapai nisabnya ya. Beliau juga mengambil zakat dari atayat, gaji rutin yang diberikan kepada yang menerimanya. Jadi ternyata zaman Umar bin Abdul Aziz sudah diberlakukan ya zakat penghasilan ya. Kemudian nisabnya analogi nisabnya dengan hasil pertanian, yaitu 520 kg beras berdasarkan kias atas kemiripan ya, kiasus syabah. Karena ada kemiripan antara zakat pertanian dengan zakat profesi ya, karena masing-masing diperoleh ketika tadi ya, ketika mendapatkan gitu ya, mendapatkannya. Nah, kemudian juga setiap kali memperoleh harta dianalogikan dengan zakat pertanian ya, haulnya. Kemudian kadarnya juga dianalogikan dengan zakat emas 2,5% ya, kias syabah. Meskipun saya katakan karena di sini terbuka peluang ijtihad, tidak sama gitu para ulama. Dia mengatakan kadarnya disamakan juga dengan kadar zakat pertanian, yaitu 5-10% gitu ya. Nah, jadi di sini banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kemudian penghitungan zakat ya, itu penghasilan atau gaji per bulan bersih kali 2,5%. Atau misalnya penghasilan kotor gitu ya kali 2,5%. Kalau menurut Dr. Sukardawi, kalau misalnya penghasilannya besar, maka sebaiknya dari gaji bruto ya, jadi sebelum dipakai kebutuhan itu langsung dipotong kali 2,5%. Tapi kalau gajinya tidak terlalu besar, maka nggak apa-apa dikeluarkan dulu dengan kebutuhan ya per bulannya, baru kali 2,5% gitu ya. Jikalau tadi ya sudah sampai nisabnya. Mungkin ini contoh sederhana untuk memudahkan kita memahaminya. Contoh misalnya Muhammad adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Jakarta, mempunyai seorang istri dan 2 anak masih kecil, penghasilan bersih sebulan 7 juta. Bagaimana penghitungan zakatnya? Ya, 7 juta per bulan itu sudah sampai nisabnya, karena nisabnya 520 misalnya, ya 520 kg atau 5.200.000, kadar zakat yang dibayar setiap bulan 2,5% kali 7 juta yaitu 175.000 ya, seperti itu ya. Baik. Atau bagaimana nih? Apa sebaiknya saya jelaskan? Mungkin ini nanti terlalu panjang kalau saya jelaskan satu persatu.
Kalau misalnya begini saja, kalau ada yang ingin bertanya, mungkin nanti baru saya jelaskan berkaitan dengan zakat-zakat yang kontemporer yang ada saat ini, begitu ya. Kalau memang ada masalah yang ingin disampaikan, begitu ya. Karena kalau sampaikan kelihatannya bisa sampai masih sisa 1 jam lagi nih. Ya. Kalau gitu kita langsung buka untuk sesi tanya jawabnya aja. Di kolom chat sudah ada satu pertanyaan. Ustadz, dalam penentuan saldo dana pengelola, selain zakat untuk kelas, apakah ada ketentuannya? Bila ada, berapa persen maksimal boleh mengambil dana pengelolanya? Sekali lagi, maaf. Dana saldo apa? Dalam penentuan saldo dana pengelola, selain zakat untuk kelas, apakah ada ketentuannya? Bila ada, berapa persen maksimal boleh mengambil dana pengelolanya? Ya, mungkin istilahnya bukan dana pengelola ya, dana amil zakat, gitu ya. Karena kalau dana pengelola agak sedikit nanti tersamar begitu ya dengan infak, dengan sedekah dan lain sebagainya ya. Kalau dana amil zakat itu para ulama beristihad itu 12,5% atau 1/8 ya. Apa dasarnya? Dasarnya dalam surat tadi ya, surat At-Taubah ayat 60. Di situ kan ada 8 asnaf. Jadi masing-masing mendapat 1/8 begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi dan dari pendapat Imam Nawawi sendiri ya dalam kitabnya itu dijelaskan sebaiknya gitu ya untuk dana amil zakat itu tidak lebih dari 1/8-nya atau 12,5%-nya. Nah, seperti itu ya. Itu untuk amilnya, dana amil zakat itu untuk gaji. Ya. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya ini lembaganya ya belum besar gitu ya. Sedangkan pengeluarannya cukup banyak, kemudian dana operasionalnya juga tinggi atau marketingnya. Ya kalau karena ini masalah istihadiyah, ya, kemudian ada fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 kalau tidak salah ya, 2008. Yaitu menjelaskan kalau misalnya dana amil zakat itu tidak mencukupi dan tidak dibiayai oleh pemerintah, begitu ya, maka boleh untuk dana operasional dan dana untuk marketingnya ya itu diambil dari asnaf fisabilillah atau dari sumber yang lain disebutkan ya, atau dari dana fisabilillah atau dari sumber yang lain misalnya infak, sedekah juga boleh begitu jikalau tadi tidak mencukupi. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau untuk gaji itu harus diambil dari yang 12,5%. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih Ustaz. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari ada pertanyaan lain. Ada pertanyaan yang kedua. Perihal zakat profesi, saya perhatikan untuk beberapa las ada yang mengacu ke hasil pertanian dan ada juga yang mengacu ke 85 gram emas. Yang kedua, perihal bayar zakat, ada jamaah masjid di lingkungan saya membayar zakat ke saudara langsung yang membutuhkan. Bagaimana hukumnya? Ya. Karena yang kami ketahui zakat itu harus kepada amil yang ditunjuk oleh ulil amri atau pemerintah. Baik. Saya jawab yang kedua dulu ya, karena masih ingat. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat langsung ya kepada mustahiknya, itu secara syariat tidak masalah gitu, boleh-boleh saja dilakukan. Ya, artinya kalau kita misalnya seorang muzaki ingin mengeluarkan zakat, lalu kita keluarkan langsung, misalnya ada tetangganya yang miskin, yang termasuk dari asnaf zakat, ya, atau yang fakir misalnya, atau yang gorimin, lalu diberikan kepadanya langsung, itu boleh sah. Ya, dalam hukum Islam itu sah. Ya, hanya memang sebaiknya. Nah, ini kalau bilang dari afdholiyah, sebaiknya kalau dana zakat itu diberikan kepada lembaga. Kenapa? Karena ya tadi pertama untuk menghindarkan ya atau menjaga keikhlasan lah ya, menghindarkan dari berbagai macam tadi ya pujian, sanjungan atau balas jasa. Karena begitu ya, kalau kita langsung kan pasti
orang yang tadi yang diberi itu pasti balas jasa kepada kita gitu kan ya, atau ingin menghormati kita, menghargai kita, mensanjung kita, memuji kita, seperti itu. Nah itu kadang-kadang merusak apa? Keikhlasan. Makanya lebih utama itu kalau melalui lembaga, jadi tetap bisa menjaga keikhlasan. Yang kedua juga secara penyaluran itu bisa lebih tepat sasaran gitu ya. Kalau misalnya yang kita ketahui kan orang miskin, orang yang mustahik itu yang di sekeliling kita misalnya ya, yang kita ketahui. Misal boleh jadi dia juga ternyata diberikan zakat oleh yang lain begitu kan. Artinya bisa saja satu orang itu diberikan beberapa zakat dari beberapa orang misalnya. Ya karena keterbatasan kita juga ya. Tapi kalau ke lembaga kan minimal mereka sudah mengetahui, sudah punya perencanaan, sudah melakukan survei dan lain sebagainya, sehingga tahu gitu. Ya ini bisa lebih tepat sasaran. Ya itu afdoliyahnya ya, keutamaannya. Tapi kalaupun sekali lagi diberikan ke perseorangan boleh dan sah hukumnya. Maaf, tadi lupa saya nomor yang ya pertanyaan sebelumnya apa tuh? Yang pertama tadi perihal zakat profesi, saya perhatikan Oh iya, untuk beberapa les ada baik. yang masuk. Baik. Nah kalau sekarang untuk zakat profesi itu kan nisabnya itu berbeda-beda, yang 85, yang 520. Kalau 885 itu yang dihitung per tahun ya. Artinya dikumpulkan selama setahun ya baru dikeluarkan. Memang ada pendapat seperti itu. Kenapa ya tadi mainnya kan analogi nih ya, kias. Gitu ya. Karena tadi sekali lagi ini adalah ijtihad, awalnya juga zakat profesi ini adalah ijtihad, maka muncullah ijtihad selanjutnya gitu ya, tentang penetapan kadarnya, tentang penetapan nisabnya, tentang penetapan haulnya dan lain sebagainya. Nah itu. Nah sebagian mengatakan karena ini adalah uang gitu ya, dikiaskan atau dianalogikan dengan zakat uang atau zakat emas perak yang dikeluarkan setiap tahun gitu kan. Yang besarnya berapa? 85 gram. Tapi kalau pendapat yang kedua itu karena ini tadi ada kemiripan dengan zakat pertanian karena diperolehnya ketika dapat gitu ya. Kalau istilah Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam itu sebut dengan al-malul mustafad, zakat profesi ini. Itu karena pas dapatnya maka dianalogikan dengan zakat pertanian, hampir sama gitu ya. Apa metodenya? Metodenya qiyasus syabah, analogi kemiripan seperti itu. Nah ini istihad ya, istihad saya katakan, sehingga tadi ada perbedaan. Sekarang bagaimana ya, mana yang benar, mana yang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu kalau saya ya, dua-duanya benar gitu. Dalam arti karena memang pendapat para ulama, kalau memang ingin melihat kemaslahatan mustahik maka ambil yang 520 kg gitu ya. Tapi kalau kemaslahatan kalau kemaslahatan mustahik ambil yang 85 gram. Ya kalau kemaslahatan muzaki ya berarti ambil yang 520 kg. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Ada 2 pertanyaan lagi untuk sesi sekarang. Untuk infak terikat, apakah boleh diambil biaya operasional penyalurannya atau harus disalurkan semua dananya? Ya. Kalau infak terikat, ya, memang kan sebenarnya untuk infak itu ya dibutuhkan juga dana operasional, gitu. Ya, artinya memang seorang yang akan berinfak sudah tahu bahwasanya itu dananya akan disampaikan kepada yang berhak ya, yang tadi ya, yang dia inginkan secara terikat. Tapi tentu saja ya kan perlu operasional ya, untuk istilah dalam hal penyalurannya dan lain sebagainya. Maka diminta. Nah kalau dalam undang-undang itu disebutkan kalau untuk dana pengelola infak itu 20% boleh diambilnya, gitu ya, 20%. Itu saudara ketapannya. Cek sekali lagi ini ijtihad, ya. Tapi karena sudah jadi sudah jadi undang-undang baku gitu ya, sudah jadi hukum baku di Indonesia, maka ya kita mengikuti gitu apa yang ditetapkan.
Ya, berarti kalau infak itu tidak boleh lebih dari 20%, begitu. Ya, kalau kembali kepada syariat memang nggak ada batasan sebenarnya. 30 juga bisa-bisa saja, tapi kan kita kan kembali kepada hukum positif ya, yang ditetapkan oleh pemerintah begitu ya, tidak lebih dari 20%. Karena nanti bagaimanapun akan diadakan audit syariah ya. Kalau sekarang ini kan ada yang disebut dengan audit syariah yang dilakukan oleh Departemen Agama ya kepada setiap lembaga zakat atau amil zakat ya, ya yang akan mengumpulkan ini dana zakat, infak, sedekah begitu. Nah, nanti kalau misal lebih dari itu akan kelihatan. Nah, ya jadi seperti itu ya. Kalau untuk apa tadi dan pengelola infak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, perihal zakat fitrah, ada yang mengatakan harus disalurkan full ke fakir miskin, tapi ada juga yang tetap mengacu ke 8 asnaf. Bagaimana ini, Ustaz? Untuk apa? Infak. Untuk zakat fitrah. Oh, zakat fitrah. Iya. Nah, di sini juga ada perbedaan pendapat. Kalau mazhab Imam Syafi'i, untuk mustahik zakat fitrah itu sama dengan mustahiknya zakat mal. Jadi 8 asnaf begitu ya kalau mazhab Syafi'i ya. Jadi boleh diberikan ke 8 asnaf. Tapi ada yang mengatakan ya mazhab yang lain itu hanya diberikan kepada fakir miskin saja. Nah, karena di situnya kan di tu'matun lil masakin. Kalau di situ kan di dalam hadisnya itu disebut hadis Bukhari ya. Tu'matun untuk memberi makan orang miskin disebutnya di situ dalam redaksinya ya. Maka mereka beristihad ataupun mengambil hukum bahwasanya hukumnya diberikan hanya kepada orang miskin begitu ya, fakir miskin. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i ya itu mengatakan ya enggak, sama namanya zakat ya kembali kepada ayat Al-Qur'an surat Taubah ayat 60, jadi 8 asnaf boleh diberikan. Jadi yang mana ya silakan saja gitu ya, dua-duanya boleh. Pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Punten Ustadz, kalau misal mengacu ke zakat pertanian, pernah saya ada yang mendebat, kenapa tidak 5% zakatnya? Zakat pertanian? Iya. Zakat pertanian 5%. 5%. Zakat pertanian 5% atau 10%? Ya. Berarti emang harusnya 5% ya? Oh, ini zakat profesi maksudnya. Bukan, yang sebelumnya masih pertanyaannya di zakat pertanian. Kalau yang berikutnya baru menanyakan zakat profesi. Ya, kalau zakat pertanian. Maksudnya zakat profesi yang mengacu ke pertanian. Iya. Nah, kalau zakat profesi memang tadi ya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengambil metodenya, metode kiasnya gitu ya. Syabah kan pakai analogi kiasus syabah ya. Itu kalau yang tadi yang mengatakan 5% itu atau 10% itu disyabahkannya kemiripannya dengan pertaniannya. Jadi semuanya mau kadar maupun nisab maupun apalagi itu haul itu kepada zakat pertanian. Tapi kalau yang tadi ada sebagian pendapat mengatakan karena bentuknya uang, kata Dr. Yusuf Qaradawi dalam fikih zakat ya, bentuknya uang maka ada kemiripan dengan zakat uang gitu. Kalau zakat uang kan 2,5%. Karena gaji yang diperoleh itu bentuknya uang bukan pertanian gitu ya. Istilahnya seperti itu, bukan tanaman. Jadi maka dikiaskan dengan zakat uang atau zakat emas dan perak itu 2,5%. Nah seperti itu. Jadi ini memang istihad ya. Karena kan kita tahu kias itu analogi itu merupakan salah satu sumber hukum. Selain Quran, Sunnah, Ijma, kemudian nanti ada lagi istihsan, istishab, ya, masalihul mursalah dan lain sebagainya. Kalau menurut ulama usul fikih ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Untuk sesi pertanyaannya kita tutup dulu. Semoga memberikan pencerahan dan bekal khususnya untuk para amil dan umumnya untuk umat semua mengenai fikih zakat. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Alhamdulillah sesi pertama sudah selesai. Bagi yang masih penasaran atau yang belum sempat disampaikan pertanyaannya, semoga